warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa channel Nuo yang saya muliakan, setelah munculnya kasus COVID-19 dan setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 kasus pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, maka muncul berbagai macam isu terkait dengan kasus ini. Salah satu isu yang muncul di tengah-tengah masyarakat adalah terkait isu panik atau rasa panik atau rasa takut di antara masyarakat kita. Nah, rasa takut ini kemudian menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Oleh sebab itu, makanya kita biasa mendengar di berita, baik elektronik, media sosial, dan media cetak, istilah panic buying. Artinya apa? Bahwa pada saat ini masyarakat berbondong-bondong untuk memborong barang-barang kebutuhan sehari-hari. Nah, seperti kita ketahui masker, hand sanitizer, dan makanan serta kebutuhan bahan pokok lainnya. Mengapa sehingga masyarakat demikian? Karena begitu takutnya terhadap kasus yang muncul seperti pandemi COVID-19 ini. Oleh sebab itu, di dalam Islam, rasa takut itu tidak ada masalah. Yang masalah adalah ketika rasa ketakutan itu sudah berlebihan. Dan Allah sendiri itu tidak menyukai terhadap orang-orang yang berlebihan. Misalnya dalam ayat surah Al-A'raf ayat 31 menyebutkan bahwa wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah melarang kita untuk tidak berlebih-lebihan karena Allah itu tidak menyukai bagi orang-orang yang berlebih-lebih. Nah, ini sebetulnya ayat diperuntukkan bagi orang yang makan makanan yang berlebihan, tapi ini juga bisa dikiaskan untuk hal-hal lain yang berlebihan, termasuk rasa takut ini di dalam menghadapi COVID-19. Pemirsa channel Nuo yang saya muliakan, oleh sebab itu, bagaimana cara menghindari rasa takut ini supaya tidak berlebihan? Maka yang pertama yang kita harus lakukan adalah bagaimana menenangkan hati kita, menenangkan jiwa kita. Kembalikanlah peristiwa ini, kembalikanlah kasus COVID-19 ini kepada Sang Pencipta. Oleh sebab itu, karena di dalam dunia ini apapun yang terjadi tidak lain datang dari Allah, dan itu pasti kita akan kembali kepada Allah. Jadi kita harus yakin bahwa apa yang terjadi di dalam dunia ini, seperti kasus COVID-19 ini, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti Allah akan memulangkan nanti pada saatnya. Nah, yang paling penting adalah kita harus yakin, kita harus menjaga diri kita, kita harus menjaga ketenangan jiwa kita. Ini yang disebut dengan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ketika ada conference, disebut dengan iman. Jadi ada kepercayaan diri di dalam diri kita bahwa ini adalah datang dari Allah, dan insya Allah akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada suatu saat akan berhenti dengan sendirinya. Allah tidak mendatangkan sesuatu di dunia ini kecuali juga ada penawarnya. Pemirsa channel Nuo yang saya muliakan, yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah kita juga harus menjaga ketahanan tubuh kita. Ini yang disebut dengan istilah imun. Jadi menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, bagaimana cara menjaga daya tubuh kita? Ya tentu dengan antara lain makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi, makan makanan yang baik. Kalau dalam Islam ada satu hal yang perlu diperhatikan juga, tidak hanya baik, tapi kita juga diminta untuk memakan makanan yang halal. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan
Al-Baqarah ayat 186. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dari ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk memakan makanan tidak hanya halal tetapi juga thayyib, baik. Nah, kalau ada makanan yang baik tapi tidak halal itu tidak boleh. Atau sebaliknya, ada makanan yang halal tapi tidak baik itu juga tidak boleh. Mengapa? Karena itu bisa merusak tubuh kita. Ada makanan yang bagus sekali menurut kita, tetapi karena dia sudah basi, ya tentu tidak bagus untuk tubuh kita, malah merusak nanti. Oleh sebab itu, dua hal yang diperhatikan dalam ayat ini adalah di samping halal juga thayyiban, artinya baik. Pemirsa channel Nuo yang saya muliakan. Oleh sebab itu, dalam menghadapi kasus Covid yang saat ini sudah memasuki beberapa bulan, maka dua hal tadi yang saya ingin tekankan. Pertama adalah bagaimana menjaga imun kita, yang disebut dengan iman dalam bahasa agamanya. Yang kedua adalah bagaimana menjaga iman kita atau daya tahan fisik kita, ketenangan jiwa kita. Dan yang kedua adalah bagaimana menjaga imun kita, artinya daya tahan tubuh kita, dengan memakan makanan yang halal lagi thayyib. Demikian apa yang perlu saya sampaikan pada saat ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.